Nah, ya sebelum ditemukan ini, tempat ini tuh termasuk angker. Oh, angker sini ya? Angker. Iya, saya juga pernah dengar ya angker memang. Angker ini. Angker dalam arti ada Ini penampakan gitu enggak bisa, nggak bisa ya? sembarangan. Iya, iya, orang iya. Nggak bisa seenaknya gitu. Seenaknya. Nggak bisa. boleh jobrio sembrono melakukan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Air Nusantara. Untuk kali ini teman-teman ya, untuk sahabat-sahabat Air Nusantara maupun teman-teman juga saudara-saudara juga, terima kasih sudah bergabung di Air Nusantara. Teman-teman, kita belum sempat ini juga ambil upload konten di beberapa bulan yang lalu. Kali ini lagi kita sudah masuk lagi. Untuk saat ini saya sedang berada di Desa Kumitir, Dusun Bendo, dimana lokasinya juga sangat panas seperti ini. Dari kantor Nusantara tadi sempat menempuh waktu 10 menit ya teman-teman ya, dalam menempuh jarak sekitar 7 km dari kantor Air Nusantara. Ya ini teman-teman yang diduga kuat sebagai bukti peninggalan jejak sejarah Mojopahit. Menurut catatan buku Negara Kertagama dan Pararaton, tempat ini dijadikan pendarmaan Raja Singosari. Apakah lebih dahulu daripada Mojopahit yang sebelumnya dibangun oleh Empu Sendok? Kita nggak tahu lagi, karena Mojopahit adalah misteri di sini. Urut-urutan sejarah sudah tersusun, cuman letak dan posisinya tidak ada, masih menunggu kita untuk ditemukan. Apa mungkin ini Empu Sendok dari Kerajaan Medang yang pada waktu itu dari Malang periode ke Jawa Timur, jadi dipindahkan ke Jawa Timur karena di Malang waktu itu kena bencana, banyak bencana, di samping politik dan juga serangan-serangan dari kerajaan Sriwijaya, dan juga banyak bencana alam. Akhirnya Empu Sendok memindahkan ke sini yang umumnya Kerajaan Medang istilahnya. Oke teman-teman, inilah bagian pertama ya, kita eksplor. Kita lihat susunan batanya seperti ini teman-teman. Ini bagian selatan ini. Bagian selatan kelihatan strukturnya seperti ini, dan bagian atasnya juga tidak beraturan. Ini memanjang hingga 300 meter ya teman-teman. Ini sebetulnya sudah lama ditemukan, sudah lama, udah berapa tahun yang lalu, cuman baru diperhatikan oleh BPJB dan diekskavasi oleh tim BPJB Jawa Timur. Oke teman-teman, lanjut ya, kita jalan-jalan lagi. Dari sudut tadi teman-teman ya, di pojok sana, di sini masih belum diekskavasi teman-teman, karena atas ini adalah jalan untuk para pekerja, mungkin di sawah, atau akses jalan untuk ke Linggan. Linggan adalah tempat hasil dari batu bata. Jadi gudangnya batu bata, kalau sudah kering dimasukkan di Linggan. Ini belum diekskavasi teman-teman ya, masih nunggu sosialisasi juga dan negosiasi juga untuk pembebasan tanah ini, karena harus memikirkan bagaimana jalan selain ini. Jadi proyek ini masih panjang juga. Inilah jalan yang di atas tadi sempat terputus ya teman-teman ya. Ini sekitar berapa meter, hampir sekitar 30-an meter terputus oleh jalan tadi bangunannya. Dilihat dari bapak-bapak juga pembuat batu bata, mereka juga sangat berjasa, karena tanpa mereka tempat ini nggak akan terbuka. Tanpa bapak-bapak pembuat batu bata, tempat ini nggak akan muncul batu bata struktur seperti ini. Nah, setelah muncul akhirnya dilaporkan ke BPJB. Baik teman-teman, disinilah kita sedang di area pemakaman umum. Yang bagian belakang saya ini adalah area pemakaman umum.
Dusun Bendo ya, Desa Kumitir. Kita lebih di arah baratnya Talut yang membentang tadi. Ya, di sebelah timur ada Talut, ini bagian dalam Talut mengarah ke bagian barat. Bisa teman-teman lihat di sini banyak bongkar-bongkaran batu, material-material alam. Ya di sinilah yang disinyalir adalah tempatnya Mahesa Cempaka. Di sinilah. Lihat juga teman-teman ya. Mungkin di sini ada bencana apa di sini? Kalau menurut dari geologi di sini pernah terjadi bencana besar dengan kecepatan tinggi. Karena di sebelah timur sana itu adalah daerah Jabung. Di sana Jabung teman-teman ya, lebih arah ke sana lagi itu Wonosalam. Jaraknya di sini dengan di situ sini dengan Jabung, area Jabung sana itu sekira 5 kilo. Berarti sangat dekat teman-teman. Nggak tahu dulu pergunungan di situ sangat tinggi, memungkinkan berpotensi adanya longsor dengan air bah yang besar membawa material-material hingga mengubur di sini. Di sini juga pernah ditemukan juga ada 3 mayat. Itu dari Pak Wicak selaku BPCB memimpin berjalannya ekspedisi di sini. Dan didampingi juga dari Dr. Pil Tuti Kusbardiati, para pakar arkeologi dari Unair ya. Dengan posisinya juga, posisi wanita tersebut itu masih utuh teman-teman. Diperkirakan itu usianya sekira 20-30 tahun. Strukturnya juga masih kondisi tulang belulangnya juga masih utuh. Jadi ada yang tengkurap juga, bagian tengkorak kepala ataupun lengan dan kaki pun masih utuh di sini. Tapi sekarang sudah dipindahkan dan diteliti dari Unair yang selalu memimpin ikut bergabung jalannya ekskavasi. Di sini teman-teman bisa lihat, kalau nggak akan terjadi seperti ini, bayangkan teman-teman ya betapa megahnya ini. Ini bisa kita lihat juga dengan ada motif juga di sini. Ini juga motif, kita belum tahu juga karena BPCB juga belum memastikan berbentuk candi apa ini, belum tahu. Jadi masih penelitian juga. Ini tahap pertama melakukan penggalian skala besar di sini, difokuskan di sini. Di belakang juga bisa lihat teman-teman, ini adalah makam umum. Dan lebih beruntungnya lagi tim BPCB karena lokasi ini adalah juga makam bagian dari tanah kuburan umum. Tapi di sini tidak terisi oleh kuburan atau jenazah yang dimakam di sini. Banyak berserakan di mana-mana batu-batu andesit yang berbagai varian ukuran ya. Yang menarik adalah di sini saya lihat tadi mencolok kelihatan dari jauh tadi teman-teman ya, ini batu untuk apa ini? Percandian atau apakah? Mungkin teman-teman bisa menjelaskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Bantu juga teman-teman. Bahkan bisa jadi di bawah makam situ juga masih ada bangunan-bangunan lagi, karena bangunan ini nggak mungkin seperti ini, lebih besar lagi ini. Ini sangat tragis sangat tragis teman-teman ya, dan sangat ironis sekali bangunan semegah gini terkena bencana.
Kita nggak tahu pasti kapan bencana terjadi, di abad berapa kita nggak tahu. Apakah setelah Mojopahit ini runtuh di abad 15, ataukah bencana ini di abad ke-13, waktu sedang jaya-jayanya kerajaan Mojopahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Ini sebatas hanya analisa aja. Ya. Oke, disinilah teman-teman, mungkin titiknya itu di dalam. Ada jenazah di sini yang sudah dipindahkan dan diteliti. Ada satu jenazah di sini, kerangka di sini juga masih utuh dalam keadaan tengkurap tentunya. Itu juga kita dari BPCB pun, dari arkeolog pun belum bisa memastikan itu era sekarang apa era pada zaman Majapahit. Dan di sini juga karena jenazahnya ini berupa kerangka ada 3. Jadi strukturnya bagus, di kedalaman sekitar 60 cm yang di bagian sini teman-teman. Di sini kedalaman 60 cm baru menemukan jenazah dalam keadaan terkurap dan kondisinya pun masih utuh. Itu menjadi pertanyaan besar dan misteri juga. Karena sampai sekarang ini tim arkeolog dan tim BPCB itu masih meneliti, menunggu hasil dari Unair. Oke, sekarang kita bergeser lebih ke arah utara ya teman-teman ya. Jarak dari situs makam tadi itu yang penuh reruntuhan dengan batu-batu besar, sekitar jarak 12 meter, 13 meter kita menemukan batu ini teman-teman ya. Ini bentuknya kita nggak tahu juga bentuknya seperti ini, mungkin teman-teman bisa juga masih di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, di bagian depan yang belum tergali ini kayaknya nggak diteruskan oleh BPCB, hanya menampakkan struktur bagian belakang. Ini sepertinya bagian belakang. Di bagian depannya ini seperti agak kayak kursi gitu. Nggak tahu ini sandaran atau memang ini batu andesit yang belum jadi. Baik teman-teman, kita sekarang bergeser ke arah barat. Posisi kita sekarang tepat di tengah-tengah antara pilar, yaitu di gerbang istana yang diindikasikan bahwa di sini itu gerbangnya Brewangker dengan istrinya Bredaha di sini. Ini menghadapnya ke barat ya teman-teman, tepat di belakang kita. Mungkin berapa ratus meter ke arah sana, di situ tadi ada makam yang diterjang air bah. Nggak tahu seperti apa, bencana apa. Ini strukturnya juga di gerbang sini. Ini sudah berantakan seperti ini posisinya. Kita posisi di tengah-tengah ini teman-teman. Nggak tahu kita mencari perundakan anak tangganya di mana. Tadi sempat kita bingung juga karena di sebelah kiri kita itu di arah selatan itu terdapat pilar. Ini dimungkinkan ada pilar. Dari BPCB pun sudah menganalisa ini adalah pilar. Dan di sebelah kanan di arah utara di sana juga ada pilar. Jadi jarak antar pilar ini sekitar 12 meter ya teman-teman ini ya. Sekitar 12 meter. Di sini dulu sepertinya ada gapura besar. Ada gapura besar. Nggak tahu seperti gapuranya mungkin seperti Candi Renggen Lawang atau seperti Candi Bajang Ratu. Itu juga mereka dari arkeolog juga belum bisa menyimpulkan karena runtuhannya seperti ini. Terlihat juga di sini dulu mengalami beberapa bencana alam karena di sana ada pegunungan Jabung namanya perbukitan. Jarak sini antar sana itu sekitar 5 kilo teman-teman. Mungkin kalau kita sorot dengan kamera kita nggak kelihatan pegunungannya, atau mungkin dulu itu tinggi terus longsor ke sini, bahkan menerjang areal sini dan areal dalam di bagian istana dalam. Ini kita kalau di sini kita di area terluar ya teman-teman ya. Kita di area terluar. Terlihat juga struktur batu bata di sini. Ini sudah nggak beraturan, jadi tumpang tindih. Ada beberapa lapis yang mengindikasikan bahwa di sini pernah bencana berkali-kali. Nggak tahu bencana ini sesudah Majapahit itu
apa ini sudah bubar atau Mojopahit masih berkuasa pada abad 14 mungkin 13. Jadi di sini juga belum bisa disimpulkan. Melihat dari tanah, ini juga batu-batu bata seperti ini sepertinya reruntuhan bagian atas ini teman-teman ya. Mungkin bagian atas ini ada reruntuhan seperti ini. Akhirnya jatuh ke sini dan jatuh ke bagian belakang. Ini kita posisinya di area pertebuan teman-teman ya, di area pertebuan ini awalnya. Jadi pertebuan sini sudah lama ditemukan sebetulnya. Pada tahun 80-an terjadi penjarahan oleh warga sekitar. Jadi karena kurang mengertinya, kurang pahamnya tentang cagar budaya yang harus dilestarikan dan dilindungi gitu. Akhirnya banyak yang berkurang. Bagian atas ini yang paling dulu sudah muncul di area pertebuan. Oh ya, berbagi informasi aja bahwa pertebuan dengan mempunyai nama asli. Nama aslinya pertebuan ini Searum officiarum. Jadi nama latinnya di situ teman-teman, berbagi informasi aja. Pertebuan di sini. Yang katanya dari Indonesia juga ya teman-teman, bersyukur ya. Indonesia juga sangat kaya akan mungkin pertanian juga. Dan itu perkebunannya juga gitu. Nah, di sini sangat terlihat juga jelas dengan dinding bagian samping ke arah di sini ke arah selatan memanjang hingga berapa ratus meter gitu. Kemudian ke kanan juga sempat terhenti karena ada beberapa bagian yang rusak. Leluhur kita dulu luar biasa besar. Tapi paling tidak kita gali kebudayaan leluhur kita sehingga kita bisa ya menyemangati dari filosofi apa ya, leluhur kita terutama ya masyarakat Jawa terutama, agar tahu Jawanya, agar tahu perjalanan leluhur kita itu seperti apa dengan budaya tinggi. Kenapa dulu Mojopahit bisa seperti itu kan harus kita gali. Se-Nusantara bahkan menguasai se-Asia kan Pak nggih? Ya, Malaka, Champa itu kan ya kenapa di Kamboja itu kan Kamboja, iya betul. Bagian dari Majapahit. Oke, kalau gitu Pak, oke. Ini segera berakhir gitu. Terima kasih Pak nggih. Terima kasih teman-teman. Perjalanan. Monggo. Itu tadi teman-teman dari bapaknya saudara dari Kudu. Kebetulan ini bukan settingan karena ini juga tadi berwisata di sini ingin mengetahui jejak-jejak sejarah di Kumitir Sedati ini. Ada pengunjung lagi, ada saudara kita juga. Ini kita perkenalkan dulu. Ngapunten Pak, saking pundi Pak? Jatirjo. Oh, Jatirjo. Jatirjo adalah ini tempat ini penduduk lokal juga ini teman-teman ya. Saya Erik Pak dari Air Nusantara. Kapas mana? Cinta Pak, namanya siapa? Imam Pak Imam Rusadi teman-teman. Dari mana sih? Jatirjo. Oh, dari Semengko teman-teman. Semengko. Nggih, agak dekat. Bapak tujuan tadi ke sini kenapa, Pak? Ya ingin tahu lah. Iya. Apa? Dengar ada penemuan baru. Ya, apalagi istana gitu nah, ada. Iya ya, kita ini ingin tahu gimana sih zaman Majapahit yang tersohor itu gimana gitu. Oke. Tadi rombongan kayaknya sama ibu-ibunya juga ya? Iya. Iya. Patut diapresiasi juga ini kegiatan dari BPJB. Oke. Mungkin pernah dengar cerita-cerita Pak, karena sampean kan warga asli dari Jatirjo kan, di sini milik kecamatan Jatirjo. Kira-kira pernah dengar Pak? Mungkin dari sesepuh jenengan Pak, di sini tempat apa atau mungkin sakralnya, mitosnya itu apa kira-kira Pak? Menurut cerita aja yang berkembang kira-kira. Menurut kita ya sebelum ditemukan ini tempat ini termasuk angker. Oh, angker sini ya? Angker. Iya, saya juga pernah dengar ya angker memang. Angker dalam arti ada ini penampakan gitu nggak bisa ya? sembarangan. Iya. Orang nggak bisa seenaknya gitu. Seenaknya. Nggak boleh jobrio sembrono melakukan di sini.
Karena ini sebelum ditemukan ini kan semua areal persawahan, Pak ya, sawah perkebunan tebu ya. Ini kan apa ya? Dalam ini terkubur. Dalam. Tapi saya dengar dari cerita warga di sini sudah lama Pak ini, sekitar tahun 80-an terjadi ya ada penjaraan lah karena tidak mengertinya masyarakat sini tentang peninggalan leluhur gitu loh. Akhirnya banyak yang hilang struktur batu batanya yang di bagian permukaan atas. Yang paling kelihatan kan di bagian tengah situ Pak. Itu informasinya seperti itu. Tapi kalau mengenai sakralnya di sini dan mitos-mitosnya itu mereka belum berani berkomentar, hanya sebatas memberikan keterangan bahwa di sini tuh angker, hati-hati gitu. Ya. Mungkin pernah Bapak dengar ada kejadian apa di sini? Penduduk di sini atau penduduk lain yang ke sini mengalami hal apa gitu? Katanya batu dibawa pulang apa gimana? Oh gitu ya. Itu ternyata kembali. Gitu. Yang sebelah? Oh di sebelah sana. Berarti di area belakang makam. Oke Bapak, terima kasih. Mungkin ada kesan-kesan Pak untuk kita semua yang liput-liput di sini juga, yang ambil gambar mungkin hati-hati gitu aja Pak ya. Nggak boleh sembrono gitu aja. Karena ini teman-teman, ini pesan dari bapaknya, Bapak apa? Pak Imam Rosadi, warga sini dari Jatirejo Semengko. Berpesan juga teman-teman ya, kalau sudah melihat tempat ini, yang berkunjung di sini harus berhati-hati betul. Karena sebelumnya tempat ini belum dibuka. Tempat ini sangat angker gitu. Angker sekali tempat di sini. Makanya harus hati, nggak boleh sembrono, mungkin meludah atau kencing di mana-mana nggak boleh. Apalagi dengan merusak, bahkan membawa batunya secuil pun akan terjadi fatal gitu. Oke, terima kasih Bapak Imam Rizali. Saya terima kasih banyak. Terima kasih, mohon maaf kita berpanas-panas ini.